Ya, sebelum kami persilahkan kepada Bapak di pos, kita bernyanyi satu lagu, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawal. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Baik, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami, terima kasih kami kepada Tuhan untuk semua kasih dan kemurahan, untuk semua penyertaan dan penjagaan Tuhan. Bahkan di hari ini ya Allah, dari mulai pagi tadi hingga saat ini, kami menikmati betapa Tuhan sudah menemani dan menjagai kami. Di siang hari ini ya Allah, kami sedang bersama-sama dengan keluarga yang sedang berduka ya Allah. Kami memohon Tuhan, beri kami penghiburan yang sejati, teman-teman yang saling menguatkan, di dalam kami boleh terus menikmati penyertaan Tuhan, menikmati semua misteri keberadaan kami sebagai manusia, menikmati rencana Tuhan. Beri kami hikmat ya Bapa. Dan sebentar ini kami mau menikmati lagi penyertaan Tuhan lewat hamba-Mu yang sangat mengenal juga abang kami terkasih bangsa Gala ini. Tuhan, kami serahkan acara kami ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, untuk itu Yunika dan Billy Abdiel, Stefan Phillips dan Eka Resti. Saya mengucap syukur saya boleh hadir. Ini saya jarang sekali keluar rumah karena saya punya komorbid, punya banyak penyakit dan saya tidak divaksin. Tapi saya harus datang, apapun itu. Dan juga istri saya, temannya sekelas Papa waktu SMA. Tadi pagi saya menyiapkan ini. Saya berpikir saya tidak bisa bicara begitu saja buat seorang sahabat saya. Saya ingin berbicara dulu tentang seorang yang bernama Roni Patinasarani. Semua orang tua kenal, dia libero terkenal. Billy penggemar sepak bola tentu tahu ya. Seorang yang legendaris. Apa hubungannya Roni Pati dengan kematian? Roni Pati meninggal tanggal 19 September tahun 2008. Kanker menghentikannya dalam hidup ini. Hal yang sangat menarik tentang seorang Roni Pati adalah iklan berita kematiannya yang dimuat di koran Kompas tanggal 27 September. Biasanya berita kematian dimulai dengan berita duka cita, judulnya. Atau telah dipanggil ke rumah Bapak. Berita kematian seorang Roni Patinasarani berbeda. Judulnya berita sukacita. Sangat mengherankan. Mungkinkah orang Kristen bisa bersukacita ketika duka cita menghantam dengan begitu keras? Sulit diterima oleh akal.
Saya percaya keluarga Roni Patinasarani berurai air mata, mungkin berhari-hari berurai air mata. Tetapi pengharapan yang mereka punya lebih besar, lebih dahsyat dari segala air mata yang ada di dunia ini. Sehingga mereka menulis berita sukacita. Salahkah menangis ketika kekasih hati kita meninggal? Ayat terpendek di Alkitab dalam bahasa Inggris adalah Yohanes 11 ayat 35. Jesus wept. Yesus menangis. Karena memang tidak salah buat orang menangis. Saya menulis ini tadi pagi. Kematian adalah luka yang paling dalam di dalam hidup seorang manusia. Karena apa? Karena dia tidak bisa lagi bertemu, tidak bisa lagi bercengkerama dengan yang dikasihi hatinya. Tidak salah menangis, menangislah sepuasmu, cry a river. Dan menangis sangat alkitabiah. Saya catat di sini. Dalam Kejadian 23 ketika Sarah meninggal, Abraham menangis berurai air mata. Ketika Yakub meninggal dalam Kejadian 50, di Mesir Yakub ditangisi 7 hari. Di perbatasan Kanaan di Goren Hadad 7 hari lagi ditangisi. 1 Samuel 18, Daud menangisi kematian anaknya Absalom. Dan dia katakan buasa ma ikon honalao, buasa dang au, kata Daud. Kitab Rut, Naomi menangisi kematian Elimelech. Dia menangisi kematian Mahlon dan Kislon, 3 orang. Menangis itu alkitabiah. Ketika bapak saya meninggal, kemarin 62 tahun, tanggal 5. 1960 bapak saya meninggal di rumah sakit Tanjung Pura. Ibu saya mengatakan, mama mengatakan, Naum hacit huhilala. Daktik, bisa ngerti ya bahasa Batak ya? Bukan ketika tamu masih di rumah. Ketika semua tamu pergi, nalungunan, menangislah mama. 62 tahun yang lalu. Duka selalu membawa banyak kenangan. Buat teman-teman, buat keluarga, momen yang indah apa? KBD, Perkantas. Banyak kenangan, tanya mama, di kampus banyak kenangan. Duka menyergap kita ketika kita memasuki tempat-tempat di mana papa biasa berada. Dia di sana dia duduk. Di sini dia siaran ke YouTube. Di sini kami makan dulu bersama-sama. Ini restoran kesukaan papa. Ini STT Trinity. Ini Senayan tempat KBD dulu kalau Paskah. Tempat-tempat membangkitkan banyak kenangan. Momen Natal, Paskah, ulang tahun, banyak kenangan. Saya berteman lama dengan beliau. Saya bertemu pertama sekali tahun 71 ya. Dia teman sekelas istri saya di Tanjung Pura. Dia ngajar kur, pinter. Saya tanya istri saya di sekolah, susah cari tandingannya di SMA, pinter sekali orangnya. Kami punya kegemaran yang sama. Saya penggemar buku, dia penggemar buku. Saya pembelajar, dia pembelajar. Kami punya pandangan teologis yang sama. Kami juga punya kenangan waktu saya tinggal di London, beliau datang. Saya nggak tahu 2 kali atau 3 kali. Sampai saya undang khotbah di London. Datang dan kami sama-sama pernah makan siang bersama John Stott di London. Tapi Tuhan memanggil dia, saya lebih tua 2 tahun. Tuhan memanggil Opu Joasi lebih dulu. Karena itu di tengah-tengah kepedihan. Mari ingat firman Tuhan, saya catat 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia.
Saya berada di peti mati tadi di situ. Saya katakan pada istri saya satu hal. One day I will be there. Satu hari saya akan berada di sana. Jangan kira Anda harus sakit untuk mati. Jangan kira Anda harus tua untuk mati. Ingatlah, one day you will be there. Tanpa Yesus kematian paling mengerikan. Tanpa Yesus kematian adalah penguncian pintu untuk bertobat. Sudah selesai waktumu. Bagi yang di dalam Tuhan tanpa Yesus, bagi yang dalam Yesus, kematian adalah mulak mahoamang. Mulak mahoinang ngalu jaho. Kita semua akan masuk. Maukah masuk dengan berbeda? Hari ini kalau kita belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, lihatlah padanya. Orang yang mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Kepastian keselamatan adalah penghiburan yang paling dasar di dalam hidup kita. Saya ingin menutup sambutan saya dengan sebuah puisi. He only takes the best. Dia hanya yang mengambil yang terbaik. Puisi ini ditulis oleh seseorang pada funeralnya Ratu Elizabeth yang dulu, bukan yang sekarang. Dan puisi ini saya bacakan di sini. Tuhan melihat kalau ia sudah mulai lelah dan kesembuhan bukan jalan yang Tuhan tentukan untuk dia. Lalu Tuhan memeluknya dan berkata, ikutlah bersamaku. Dengan mata penuh air mata, kita menderita melihat kepergiannya. Meski kita mencintainya dengan sangat dalam, kita tidak berkuasa menahan kepergiannya. Hati emas miliknya sudah berhenti berdetak. Tangan yang keras yang dipakainya mengerjakan segala sesuatu. Membuka Alkitab, melayani Tuhan hidupnya. Telah diletakkan untuk beristirahat. Tuhan menghancurkan hati kita, hatimu, semua dihancurkan. Untuk membuktikan dia mengambil yang terbaik. Karena Tuhan menghiburkan keluarga yang ditinggalkan. Yohanes 11 ayat 25 dan ini di batu nisan papa saya. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Makasih Bang Limbus. Ya. Hari Sabtu yang lalu ketika kami di pesta, saya dapat WA. Di WA grupnya PAK, Persekutuan Alumni Kristen. Sudah dipanggil Tuhan Opu Yohasi. Saya nggak tahu kalau nama abang ini Opu Yohasi. Sehingga saya karena ada nama Sagala, saya kirim ke beberapa teman-teman, apa benar ini Bang Mangapul? Ternyata benar. Dan saya terkejut. Karena tahun 1978, waktu saya mahasiswa baru, saya sebenarnya nggak jauh beda dengan abang ini, cuma 3 tahun. Tahun 78 ketika saya mahasiswa baru, saya selalu singgah di warteg di Salemba sebelum masuk kuliah. Dan Bang Mangapul ini selalu menghampiri saya, hampir setiap pagi dia tahu jadwal saya. Dan ketika kami berbincang-bincang, Bang Mangapul ini sering menyampaikan firman Tuhan. Karena dia tahu saya tidak saat teduh. Dia selalu membaca firman Tuhan. Dan pada saat itulah saya tahu kalau Mazmur itu pasalnya 150.
karena pernah dia membacakan Mazmur 150. Dan karena terus-terus saya disamperin, akhirnya saya bergabung dengan persekutuan mahasiswa Kristen di Fakultas Teknik. Dan pertumbuhan iman saya banyak dipengaruhi oleh Bang Mangapul ini. Di sini juga ada kawan-kawan saya dari Yayasan Gema Kiryasa. Tadi sudah kami berfoto bersama. Kami sering bekerja sama melayani di HKBP dan mengundang Bang Mangapul ini. Dan suatu saat ketika kami bersama-sama, Bang Mangapul ini sebenarnya ingin menjadi pendeta di HKBP. Tetapi karena mungkin aturan atau kondisi sehingga tidak bisa. Dan saya berpikir karena tidak bisa menjadi pendeta HKBP, dia bangun sekolah di Perapat. Karena kerinduan dia adalah adanya kebangunan rohani di Bonapasogit. Jadi kami sering bersama-sama, dan satu kebersamaan kami adalah ketika kami melakukan seminar Injil dan Adat. Dan itulah cikal bakal buku beliau, ada Injil dan Adat. Dan akhirnya diteruskan di beberapa kali di gereja, termasuk di gereja HKBP Tebet. Dan kami juga masih sering bersama-sama dengan Bang Mangapul, selain di UI, juga di Yayasan Gema, di Yayasan Gema Kiryasa dan Bina Dunia. Kami sangat kehilangan, dan atas nama teman-teman kepada Ito dan kepada anak-anak kami sangat berduka dan sangat kehilangan pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala. Dan kemarin pada hampir waktu yang bersamaan, saya baca di Facebooknya Eporus HKBP menceritakan kedekatan pertemanan dari Pui Eporus dengan Bang Pendeta Mangapul. Dan Pendeta Mangapul inilah yang sangat kuat menentang adanya pendidikan-pendidikan yang abal-abal, khususnya di teologia. Dan kami sering mendiskusikan ini, dan bagaimana hal ini bisa dicegah. Dan Bang Mangapul ada salah satu yang sangat kuat, sangat keras menentang ini. Dan kami juga di gereja HKBP Menteng, Bang Mangapul ini sering berkhotbah di pukul 3, pukul 15 yang mayoritas yang hadir itu adalah Naposo. Dan terakhir Bang Mangapul ini tahun ini diundang sebagai pembicara PA di HKBP Menteng, Ibu-Ibu Lydia. Saya terakhir berkomunikasi dengan Bang Pendeta Mangapul ini ketika saya mengunjungi kampungnya di Sagala. Saya foto-foto, saya kirim ke Bang Mangapul. Apakah ini kampungnya Bang Mangapul? Dia bilang bukan, masih agak belok sedikit. Kampung saya jauh lebih indah dari yang ada di foto ini. Padahal foto itu udah sangat indah. Jadi itulah komunikasi saya terakhir dengan Bang Mangapul. Dan kami berdoa supaya keluarga itu khususnya tetap kuat dan terhibur. Dan cita-citanya di Perapat bisa terwujud. Dan tanggal 9 September juga terwujud. Terima kasih, puji Tuhan. Makasih banyak Bang. Kepada keluarga khususnya itu kami dan anak-anak yang berduka cita, saya juga turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian Bang Mangapul ini. Memang kalau saya renungkan perjalanan hidupnya, ini persis seperti yang dikatakan Rasul Paulus ya. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Memang orangnya meledak-ledak, keras, kadang-kadang menimbulkan banyak juga percakapan. Tapi saya tahu dia lakukan itu karena memang itulah ungkapan dari sebuah keyakinan yang kokoh.
Saya mengenal beliau ini ketika beliau mau datang ke Cambridge untuk penelitian. Dan kami sempat berada di sana beberapa bulan bersama, dan saya saksikan sendiri betapa banyak yang mencintai pendeta Mangapul Sagala ini. Saya katakan pada dia sambil bercanda, saya di Cambridge 5 tahun, nggak pernah saya diundang khotbah ke sana sini. Ya, ini baru tiba, sudah datang undangan dari Scotland, dari Jerman, dari Roma, dari mana-mana, saya bilang. Dan akhirnya saya pernah marahi dia. Pakai bahasa Batak kan, di Sodoho, dang berjamita, ikon marsiajar horizon. Ya, bukan untuk berkhotbah saya bilang, tapi untuk belajar. Jadi kami cukup akrab, boleh-boleh juga kadang-kadang berselisih pendapat, tapi sampai sekarang saya sangat respect dengan pendirian-pendirian yang berani menyuarakan suara kenabian. Di tengah-tengah dunia kita yang amat mencintai kompromi ya. Disitulah saya kira legasinya, banyak sekali legasi yang tinggalkan oleh Bang Mangapul ini. Saya yakin kita semua kehilangan, apalagi keluarga. Tapi saya yakin apa yang sudah dilakukannya sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan akan tetap menjadi ingatan yang hidup di banyak orang. Sehingga menginspirasi pelayanan-pelayanan misi lebih lanjut. Dan saya pernah bicara padanya karena saya juga berkali-kali diajak untuk bergabung dengan STT Trinity ya. Tapi karena memang begitulah kesibukan sehingga saya belum pernah bisa mewujudkan itu. Cuma saya tahu kerinduannya. Terus terang saja dia sangat berani mengatakan, kami ini sudah beratus tahun jadi Kristen Batak. Tapi di alam bawah sadar ini masih lebih kental Bataknya daripada Kristennya. Karena itu orang Batak pun harus diinjil ulang. Saya ingat sekali itu. Persoalannya adalah perlu ada satu tekad dan perlu ada juga lembaga pendidikan yang menempa itu. Dan dia terus terang berani mengatakan, saya sendiri ada lulusan STT HKBP ya. Dia tidak bisa mengharapkan itu dari STT HKBP. Makanya terpikir untuk mendirikan satu STT baru. Jadi itu bukan motivasi tidak jadi pendeta HKBP, tapi karena dia tahu. Nah, dalam hal ini saya berani mengatakan karena saya juga di kampus yang sama di tempat ya di STT HKBP, itu pikiran tentang misi itu hampir tidak ada. Jadi saya kira ini salah satu pikiran besar yang berani karena dia berani melawan arus, Dan kiranya Tuhan menghibur terus keluarga dan terus memberikan kepada kita tekad untuk melanjutkan tugas-tugas misi yang masih panjang yang telah dia tinggalkan sebagai jejak sebagai hamba Tuhan. Demikian secara singkat, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Buat Kak Yunike, anak-anak dan mantu dan cucu-cucu yang sangat saya kasihi. Sebagai pribadi saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Abang yang sangat kita kasihi. Dalam kesempatan ini mungkin saya ingin membagikan beberapa hal yang saya alami. Saya alumni di Persekutuan Oikumene Fakultas Teknik UI. Saya adalah juniornya Abang di Fakultas Teknik Metalurgi. Kami beda 10 tahun, Abang angkatan 75, saya angkatan 85. Dan juga setelah itu kami banyak bertemu juga di Perkantas, di dalam pelayanan Perkantas. Ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, di dalam mengenang apa yang sudah Abang lakukan dalam hidup kami sebagai adik-adiknya. Yang pertama, Abang selalu mengobarkan semangat penginjilan. Sampai akhir hidupnya pun, buat Abang itu adalah hal yang paling penting. Bagaimana kita, apapun posisi kita, apapun kondisi kita, kita harus terus memberitakan Injil dengan setia, dengan semangat. Yang kedua, Abang juga selalu mengingatkan kami, adik-adiknya, memiliki hidup yang berintegritas, setia sampai akhir. Itu yang Abang gak bosan-bosannya mengingatkan kami adik-adiknya untuk hal itu. Walaupun mungkin kita sudah menjadi alumni, mungkin sudah menjadi orang-orang yang berhasil, yang sukses secara ukuran duniawi.
Tapi kita tidak boleh lupa untuk setia sampai akhir, menjadi alumni yang berintegritas, yang bisa menjadi saksi, menjadi garam dan terang. Itu yang senantiasa Abang ingatkan buat kami. Yang ketiga, dalam rangka pelayanan kami di Sola Scriptura, ini juga salah satu yang saya sangat syukuri. Di awal-awal kami memulai pelayanan ini di dalam studi Biblika, Abang adalah salah satu yang sangat mendorong kami, memotivasi kami, bahkan mendampingi kami, dan memberikan banyak pemikiran dan juga upaya dan segala macam yang diperlukan oleh kami. Kami masih ingat salah satu rapat pertama kami waktu itu diadakan di rumahnya Kak Junike di Pondok Indah. Waktu kita membahas mengenai Sola Scriptura ini. Dan di situ Abang hadir terus memberi dorongan, memberi semangat untuk terus. Kami sangat mensyukuri ini, dan ini yang saya pikir yang kami warisi dari Abang di dalam semangat PI-nya, semangat berintegritasnya, juga tidak lupa dengan semangat kepakarannya beliau di dalam bidang Biblika yang diwariskan kepada kami dan boleh kami teruskan juga di dalam pelayanan Sola Scriptura sampai saat ini. Dan tentunya juga banyak hal-hal pribadi juga yang kami sangat banyak diberkati oleh Abang. Salah satunya Abang dan Kak Jun adalah senior kami yang waktu itu kami mintakan nasihat, saran waktu kami juga mau menikahkan anak kami. Seperti itu. Kebetulan besan saya juga hadir di sini. Itu jadi pergumulan juga saat itu buat kami gitu ya. Kami sebagai orang Tionghoa, bahkan boleh bilang kami ini orang Tionghoa totok gitu ya. Bisa berbesanan dengan besan saya ini Pak Sautu Tagalung dan Ibu Boru Huta Barat. Itu juga adalah waktu itu Abang dan Kak Jun yang kami mintakan nasihat, bimbingan untuk hal ini. Bagaimana kami menyikapi ini sebagai anak Tuhan. Jadi banyak hal kalau saya mau ceritakan gitu ya. Betapa besarnya pengaruh dan teladan dan hal-hal positif yang kami belajar dan kami terus mendapatkan dalam proses pertumbuhan kami sebagai orang percaya dari Abang dan Kakak. Ini yang kiranya boleh terus mendorong kita, terutama kami adik-adiknya gitu yang lebih muda, untuk terus setia menjalani apa yang memang terus Abang perjuangkan untuk Tuhannya, untuk Tuhan Yesus, Tuhan kita semua. Terus memiliki semangat memberitakan Injil, semangat untuk hidup berintegritas, semangat juga menegakkan kebenaran firman Tuhan melalui studi Biblika yang bertanggung jawab, yang berbobot. Dan juga kehidupan pribadi kita yang boleh terus semakin baik menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ini kiranya yang boleh juga menjadi penghiburan buat kita semua, Bapak Ibu, dan juga Kak Jun dan anak-anak. Kita berbahagia ya di dalam sejarah kehidupan kita, Tuhan pernah mengirimkan seorang abang kita ini yang Tuhan pakai dengan luar biasa di dalam segala keberadaannya. Kalau dalam sisi Biblika saya jadi ingat satu hal, mungkin Kak Jun, waktu itu saya ingat waktu Prof. Craig Evans melakukan seminar Sola Scriptura di tahun 2010. Beliau pernah cerita salah satu mengenai The Zeal of Phinehas. Kalau saya pikir-pikir abang ini mirip dengan The Zeal of Phinehas itu ya dalam Alkitab itu ya. Semangatnya yang luar biasa, yang kokoh, yang tak tergoyahkan. Demi cintanya kepada Tuhannya yang terus dilakukan dengan gayanya abang gitu ya, seperti itu. Ini yang boleh kiranya menjadi penghiburan buat kita dan juga menjadi semangat buat kita bisa meneruskan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup abang sebelumnya. Kiranya kami juga boleh meneruskannya dengan baik. Sampai kita semua kembali bisa berkumpul di rumah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, demikian tadi kata penghiburan, bahkan renungan yang dibawakan oleh para sahabat yang hidupnya sangat dekat dengan abang, bapak, yang menjadi teladan dalam hidup kami masing-masing. Tadi ada Bapak Dimpos Marbun, kemudian ada
Bapak Dr. Antoni Sihombing. Kemudian juga ada Bapak Pendeta Dr. Anwar Chen. Kemudian juga yang terakhir dari Abang Yosafat Wiguna dari Sola Scriptura. Terima kasih untuk penyampaian isi hatinya dan pengalamannya. Kiranya kita yang sudah menikmati pelayanan dari Abang yang kita cinta ini terus berapi-api seperti semangatnya untuk menyatakan Injil. Kita akan mengakhiri, apakah masih ada lagi sahabat yang mau menyampaikan rasa isi hatinya? Oh, baiklah, sudah hampir jam makan siang, kita akan menyanyi satu lagu lagi tadi. Tuhan Allah beserta Engkau dari Kidung Jemaat 346. Kita sama-sama menyanyi, karena itu kemudian nanti kita berdoa. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Amin. Tuhan Allah beserta Engkau sampai Siang hari ini ya Tuhan, kembali hati kami digerakkan oleh rasa haru yang mendalam. Mengingat kasih setia Tuhan yang telah Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami semuanya. Terkhusus dalam kehidupan hamba-Mu, Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala. Kami sadar sepenuhnya Tuhan, perpisahan ini sungguh menyakitkan. Tapi kami bersyukur kepada-Mu. Karena apa yang telah Engkau tinggalkan, jejak-jejak panggilan Injil itu menjadi pendorong bagi kami untuk melangkah terus, menjadi pengikut Kristus yang setia sampai akhir. Kaulah kiranya memberi penghiburan kepada segenap keluarga, kepada istri terkasih, anak-anak, kepada keluarga besar, bahkan keluarga besar perkantas, yang kehilangan seorang figur yang sungguh-sungguh Tuhan menjadi teladan. Kami berdoa kiranya apa yang sudah ditinggalkannya itu mengobarkan api untuk terus menjalankan misi yang Tuhan telah titipkan sebelum Engkau pergi kembali pada Bapa. Dan kami berdoa kiranya kami semua benar-benar dapat mengikuti inspirasi yang sudah Tuhan letakkan dalam diri hamba-Mu ini. Dan biarlah perpisahan ini menjadi sebuah awal dari sebuah harapan yang terus menyala bagi kami sampai nanti kami kembali bertemu dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh jalannya ibadah, berbagai acara adat sampai nanti kemamakan. Kami mohon agar Tuhanlah yang menyertai dan memberkati. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dengarkan doa kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita break sebentar untuk makan siang, sudah disiapkan oleh keluarga. Mari kita bersatu dalam doa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Allah, pemilik hidup kami. Kami berterima kasih punya momentum, sebuah kesempatan bisa bertatap muka di tengah-tengah kedukaan ini. Untuk saling mengingat kasih Tuhan melalui hamba-Mu yang sudah Tuhan panggil.
Sebentar tadi kami sudah menyampaikan rasa penghormatan kami. Dan sebentar ini Tuhan, kami mau istirahat sejenak, demikian juga dengan keluarga besar di sini. Kami mau menikmati makanan siang sebagai sumber kekuatan. Karena Tuhan berkati makanan dan minuman ini boleh menjadi kesehatan bagi kami. Untuk melanjutkan seluruh aktivitas kami, ibadah-ibadah kami sepanjang hari ini. Sambil kami mengingat bahwa Tuhan sungguh amat baik bagi kami. Inilah permohonan kami Bapa, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan yang mau makan siang sudah dibagi konsumsi, tolong dibagikan. Ya. Bagaimana? Oh iya. Untuk sahabat dari Bapak Mengabul Sagala, silakan berfoto bersama. Ini yang tim rumah ibadah di mana Pak Mangapul sering kesini. Jadi ada Hindu, Buddha gitu ya. Nggak ada di situ, tapi kita cuma 3 menit aja. Nggak akan ngeganggu ya. Oke, Bu. Ya memang tidak terdaftar, tapi karena ini semua juga lagi Buddha. Bang Mangapul adalah salah satunya yang paling senior. Jadi ini ada Hindu, Buddha, di UI kan susah nggak ada ini. Tim pembangunan rumah ibadah. Oke. Sudah. Enggak, kita cuma minta 3 menit Pak. Udah itu udah. Nanti bilang Bang, udah bilang peta. Udah. 3 menit aja. Terima kasih untuk Bapak Ibu, sahabat dari Bapak Pendeta Dr. Mengabul Sagala. Seruan yang keras. Ayat 1, hanya perempuan. Sama-sama.
Baik Bapak Ibu, sebelum kita menikmati makan siang, kami persilahkan untuk Bapak Ibu dari tim pembangunan rumah ibadah UI sekitar 3 menit. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu dari tim pembangunan rumah ibadah UI sekitar 3 menit. Persilahkan. Ya, Bapak Ibu boleh bergantian dulu dengan tim pembangunan rumah ibadah UI karena waktunya sangat singkat. Bergantian dulu dengan tim pembangunan rumah ibadah UI karena waktunya sangat singkat. Ya. Selamat siang, sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan. Kami dari tim inisiator Rumah Ibadah UI, di mana Bapak Pendeta Mangapul Sagala merupakan salah satu anggota tim. Kami yang sampai saat ini masih berjuang untuk mengadakan, untuk berdirinya rumah ibadah di Universitas Indonesia. Dan salah seorang yang benar-benar banyak berdoa dan menjadi motivator sejak lebih 40 tahun yang lalu. Beliau sudah mengatakan harus ada gereja, harus ada rumah ibadah lain di UI. Dan kami di sini dari Hindu, Kristen, Katolik, Buddha mewakili teman-teman Iluni sampai saat ini masih berjuang karena sampai saat ini juga di Universitas Indonesia baru ada satu rumah ibadah yaitu masjid
dan musola di semua fakultas tetapi belum ada satu gereja. Dan itu kerinduan kami. Kami bersyukur kelima putra putri dari Pendeta Mangapul juga lulusan UI. Kami bersyukur karena Ibu Junike juga lulusan UI dan kami sampai saat ini masih terus berjuang. Dan beliaulah yang memotivasi dan mengatakan bahwa harus ada rumah ibadah, harus ada gereja di UI. Sampai saat ini kami berjuang, oleh karena itu kami juga menunjukkan toleransi, bukan hanya satu agama, tetapi seluruh agama boleh ada di UI. Dan itu kerinduan terutama dari Bapak Pendeta Mangapul. Siang hari ini kami menyampaikan turut duka cita yang sangat mendalam, tapi ini adalah jalan menuju ke kekekalan yang Tuhan sudah sediakan. Dan kami mohon izin untuk salah seorang rekan kami dari Hindu untuk minta izin untuk berdoa buat Bapak Pendeta. Boleh ya? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kami dari Hindu mendoakan dalam doa Hindu karena Bapak Pendeta sebagai bentuk toleransi kami. Mungkin untuk yang lain mengikuti dengan doa masing-masing agama. Doa kami adalah Pitra Puja. Mari kita berdoa. Om Swargantu Pitara Dewam Swargantu Pitara Ganam Swargantu Pitara Sarvaya Namaswadam Om Moksantu Pitara Dewam Moksantu Pitara Ganam Moksantu Pitara Sarvaya Namaswadam Om Bagyantu Pitara Dewam Bagyantu Pitara Ganam Bagyantu Pitara Sarvaya Namaswadam Om Samantu Pitara Dewam Samantu Pitara Ganam Samantu Pitara Sarvaya Namaswadam Om Santi 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 Om. Semoga mendapatkan swarga, moksa, bahagia dan dimaafkan atas dosa-dosanya. Terima kasih. Terima kasih. Kami melanjutkan dari Kak Karmel ya sebagai tim resmi yang diangkat oleh Ketua Umum Iluni UI, Bang Mangapul, Pak Pendeta juga termasuk di situ, bahkan beliau yang paling aktif dan yang bisa mencairkan suasana dengan Wakil Rektor UI. Kami bersyukur karena beliau track recordnya bagus dan sangat dihormati dan dapat salam juga dan turut berduka cita dari Wakil Rektor Wakil Rektor Profesor Dr. Dedi kepada keluarga dan turut berduka cita dari Profesor Dr. Dedi dan juga dari Ketua Ikatan Alumni UI Andre Rahardian mengucapkan turut berduka cita dan sama-sama merasa kehilangan karena beliau aktif sekali dalam kelompok ini, dalam tim ini. Terima kasih, kami doakan semoga keluarga bisa melanjutkan nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh almarhum. Terima kasih. Sahabat kami dari Rumah Ibadah Universitas Indonesia, atas nama keluarga mengucapkan salam hormat kami. Di dalam duka dan kesedihan kami, Bapak Ibu datang membawa cintamu, membawa kasihmu, membawa doamu. Doa kami juga, kiranya Tuhan memberkati semua, sahabat-sahabat semua dari alumni Universitas Indonesia. Salam hormat kami dari keluarga. Terima kasih.
tu boru nami asa di Paradima Sipanganan tu ringsada tu sudah keluarga. Ini waktu yang harus kita ambil sebaik-baiknya untuk beristirahat. Dan kepada semua keluarga, anak-anak kami, pemain kami, tolong ada di sini dan ambil segera makanan. Boru nami para dehamu Sipanganan tu sudah kerabat ringsada. Boru nami lain nami sikop alana jam 2 terus nama marulau kita dangadong so. Roh nama sudah kadongan ni bapaon. Rap tagis nada sudah. Oke, siap. Abang bantu ya? Iya. Abang bantu ya? Protokoler ya? Ya, kalau enggak, protokolnya di sini. Ada di sini, kuncinya ada. Bantu dulu ya. Ya, Akang Boru mana semua tadi? Ya. Istirahat dulu, ya. Ya. Tadi sudah dipimpin dalam doa makan, jadi kalau mau doa lagi juga boleh. Sahabat semua silakan. Ya, kita akan ambil waktu memanfaatkan karena kita akan berada pada acara yang sangat padat. Mulai siang ini sampai nanti tengah malam saya perkirakan kita tidak akan berhadapan dengan acara yang sangat padat karena begitu banyak yang pernah dilayani oleh Bapak ini. Begitu banyak orang yang mencintainya. Ya, karena begitu banyak yang pernah dilayani oleh Bapak ini. Begitu banyak orang yang mencintainya. Ya, karena begitu banyak yang pernah dilayani oleh Bapak ini. Begitu banyak orang yang mencintainya. Ya, karena begitu banyak yang pernah dilayani oleh Bapak ini. Begitu banyak orang yang mencintainya. Ya, karena begitu banyak yang pernah dilayani oleh Bapak ini. Begitu banyak orang yang mencintainya. Ya, karena begitu banyak yang pernah dilayani oleh Bapak ini. Begitu banyak orang yang mencintainya. Ya, karena begitu banyak yang pernah dilayani oleh Bapak ini. Begitu banyak orang yang mencintainya.
apakah di tengah-tengah kita ada Ibu Dewi Peter Yakob? Selamat siang, apakah di tengah-tengah Ibu Dewi Peter Yakob, apakah ada di tengah-tengah kita? Kalau ada, saya undang ke depan. Ibu Dewi Peter Yakob, apakah ada di tengah-tengah kita? Kalau ada, saya undang ke depan. Dewi. Nyanyi satu lagu dulu. Aduh, jangan. Satu lagu. Ya, betul. Oh Bapa, ku bersyukur kepadamu, Kau berikan hidup baru padaku. Tanpa kasih-Mu kepada diriku, hidup ini jadi sia-sia. Ku sadar bukan karena usahaku, tapi karena anugerah semata. Kau korbankan Yesus mati di salib demi keselamatan jiwaku. Ku rasakan perubahan hidupku sejak Kau berikan hidup yang baru padaku. Jiwaku yang hamba dipuaskan kasih-Mu, hidupku kini menjadi pasti. Sembah, sujud dan pujian, oh Tuhan, hormat dan kemuliaan hanyalah untuk-Mu. Hidupku Bapa, ku persembahkan padamu, terima dan kuduskan bagiku.
Siapa yang jadi nuainya, yang mau bekerja bagiku. Ini aku utuslah, oh Tuhan, menjadi pekerjamu. Perlengkapi dengan rohmu, ku tak berdaya sendiri. Ku utus kau dengan kuasaku. Jangan takut, jangan tawar, beritakan Injilku. Bersatulah dan majulah membangun kerajaanku. Ku pilih kau, ku utus kau, ku akan menyertaimu. Ku mau taat, ku mau pergi dengan kuasamu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatiku, Tuhanku. Kami satu, kami maju membangun kerajaanmu. Pimpin kami, ruhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Pimpin kami, ruhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Ku sadar ku lemah, Tuhan Yesus, ku sadar ku amat hina. Tuhan Yesus, siapakah diri hamba, hingga kau rela mati bagiku. Oh Tuhan, ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku. Ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib-Mu. Mari kita berdiri. Kita nyatakan dari lubuk hati kita kepada Tuhan. Dari surga kau turun ke dunia, kau ambil rupanya seorang hamba. Kau biarkan dirimu dicaci maki, kau rela disalibkan bagiku. Dengan seruan yang keras, oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti kasih-Mu, ajak tak terselani. Jadilah kehendak-Mu bagiku, sucikanlah seluruh hidup. Ayat 1, hanya perempuan. Tuhan Yesus, semua perempuan, pria merenungkan syairnya. Berkata-katalah kepada Tuhan. Sama-sama. Oh Tuhan, ampuni. Oh Tuhan, ampunilah dosaku. Buanglah segala kesombonganku. Ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib. Hanya pria, ayat 1. Tuhan Yesus, ku sadar ku
Yesus, ku sadar ku amat hina. Tuhan Yesus, siapakah diri hamba hingga kau rela mati bersama-sama seruan kepada Tuhan. Oh Tuhan, ampunilah dosaku. Oh angkat segala kesombongan. Ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib-Mu. Oh Bapa, ku bersyukur kepadamu. Kau berikan hidup baru padaku. Tanpa kasih-Mu kepada diriku, hidup ini jadi sia-sia. Ku sadar bukan karena usahaku, tapi karena anugerah semata. Kau korbankan Yesus mati di salib demi keselamatan jiwaku. Ku rasakan perubahan hidupku sejak Kau berikan hidup yang baru padaku. Jiwaku yang hamba dipuaskan kasih-Mu. Hidupku kini menjadi pasti. Sembah, sujud dan pujian, oh Tuhan. Hormat dan Main. Moleate, kakak. Saya sedikit menjelaskan kami yang datang yang berduka ini adalah sahabat abangku ini dari Perkumpulan Komunitas Ekonomi Rakyat Danau Toba yang abang ini ikut mendirikan. Dan kemudian dari Persekutuan Toba Nauli Nabulun yang di Silangit ada souvenir-shopnya, abang ini juga ada sahamnya di situ yang untuk Komunitas Ekonomi Rakyat Danau Toba. Di sini kami ada dari Dewan Penasihat, ada dari direksi, dari PT TNN, ada pengurus dari PKRDT, karena memang di seluruh Indonesia, bahkan ada di beberapa negara juga. Inilah wujud dari turut berdukanya kami hadir di sini. Jadi acara kami di sini Bang, nggak panjang-panjang kami, jadi sesudah saya buka nanti kita bernyanyi, berdoa, dan nanti kata penghiburan akan disampaikan oleh saya akan sebutkan mereka nanti satu persatu. Pemain musik bisa mengiringin kita lagu buku ND 227. Kita nyanyikan Yesus Ngolo ni Tondiku. Kalau ada. Oh, lagi makan. Yesus Ngolo. Oh, lagi makan. Kita dari buku ND 227 kita nyanyi 2 ayat ya. Yesus ngoluni tondiku hodo haporusaki go diho nama diriku rodina salakaki. Yesus ngoluni tondiku hodo haporusaki go diho
Jakonau bain sisianmu nagirgir tu podami, saya surdukon matanganmu asatong hutiopi. Jakonau bain sisianmu nagirgir tu podami, saya surdukon matanganmu asatong hutiopi. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami hadir di sini bersama-sama bersekutu dengan keluarga abang kami yang sedang berduka. Kiranya kehadiran kami dan penghiburan yang daripada kami Engkau genapi, Engkau urapi dengan Roh Kudus sehingga bisa menghiburkan mereka. Berkati kami dari awal sampai akhir nanti, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi yang akan berikan kata penghiburan yang pertama sekali nanti adalah Amang Laurentius Manurung, beliau di rutnya PT TNN. Dan kemudian nanti Ketua Dewan Pengawas PKRDT, Laitogu Manurung, dan nanti yang lain dipersilahkan kalau ada mau ditambahkan sehingga kita memberikan penghiburan dari hati kita dan sesuai dengan waktu yang ada pada kita. Waktu kita 20, paling lama 25 menit. Mau lihat ya? Mau lihat ya? Keluarga Amang Pendeta Dr. Victor Mangapul Sagala yang kami hormati dan yang berduka pada saat ini, saya atas nama direksi, komisaris dan seluruh pemegang saham PT Toba Naulina Bolon pertama-tama menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas dipanggil Tuhan, kekasih kita, orang tua kita, sahabat kita, orang yang kita hari ini saksikan di hadapan kita telah pergi menuju suatu tempat yang abadi, kekekalan, tempat kita juga akan menuju di sana. Saya mau sampaikan kepada Inang dan keluarga anak-anak bahwa Amang ini adalah salah satu pemegang saham atau pendiri PT Toba Naulina Bolon. PT Toba Naulina Bolon ini sekarang ada operasional di Bandara Silangit. Kalau Bapak Ibu sekalian mau ke Bandara Silangit, di dekat parkir, di depan, di samping Piltik Kopi, ada tertulis itu Cafe Toba Naulina Bolon dan juga toko souvenir, ada 2 toko. Amang ini juga ikut menumbang buku-bukunya untuk dijual di sana. Saya pribadi dan mewakili direksi dan komisaris dan pemegang saham, ada di sini juga komisaris utamanya beliau, Amang Berman, dan juga anggota komisaris Amang Kuta Barat, Pos, dan juga Amang Atler tidak hadir, ya. Sedangkan yang lain adalah dari PKRDT. Kami sangat kehilangan Inang dan semoga keluarga, karena Amang ini memberikan, terutama khusus bagi saya, selalu berkomunikasi, memberikan inspirasi dan juga semangat untuk memajukan PT Toba Naulina Bolon. Karena apa? PT Toba Naulina Bolon adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk menggerakkan ekonomi masyarakat kawasan Danau Toba. Sangat mulia. Amang ini juga mengatakan jangan bosan-bosan Amang, jangan juga lemah, jangan juga mundur, tetap majukan perusahaan ini agar masyarakat itu di Danau Toba, kawasan orang Batak khususnya dapat bertumbuh berkembang maju. Sehingga hari ini kami sangat kehilangan, untuk itu sekali lagi saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan memberikan ketabahan, penghiburan untuk seluruh keluarga, dan kita berdoa acara-acara selanjutnya akan lancar semua. Dan terakhir saya mau menyampaikan kepada Amang, Pendeta Dr. Victor Mangapul Sagala, selamat jalan Amang ke tempat keabadian menuju tempat di surga. Kembalilah ke tempat kita, nanti akan ketemu, karena kesitulah kita akan bersama-sama di tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Demikian Tuhan memberkati kita semua. Di tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Demikian.
Saya atas nama Perkumpulan Komunitas Ekonomi Rakyat Danau Toba, kami dari Dewan Pengawas ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya abang kami, Pendeta Mangapul Sagala. Kami kenal dekat, juga bersama dengan keluarga, Kak Yunike dan semua anak-anak, nantu, kiranya Tuhanlah yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Kita bersyukur karena Bang Mangapul dalam iman percayanya kepada Yesus Kristus punya jaminan hidup kekal di surga. Kiranya Tuhanlah yang menjadi penghiburan dan kekuatan yang sejati untuk Yunike, anak-anak dan keluarga besar semua. Dan Tuhan dipermuliakan melalui acara pemakaman ini. Demikian singkat dari kami. Saya juga sangat bersedih dengan kepergian Amang ini, Inang. Saya pengikut setia YouTubernya beliau dan saya sangat tercerahkan dengan pemikiran-pemikiran beliau, terutama bagaimana Injil Yohanes menjelaskan ketuhanan Yesus yang tidak semua orang mengetahui, tetapi kami pengikut YouTuber beliau sangat tercerahkan. Kami sangat kehilangan, bahkan 4-5 hari yang lalu saya masih mengikuti YouTuber beliau, tiba-tiba hilang begitu saja. Saya selalu mengikuti bagaimana konflik mengenai rumah sakit Cikini yang beliau menjelaskan secara tuntas. Nah, Inang dan semua keluarga, kami dari Perkumpulan Danau Toba sangat kehilangan beliau sebagai pendiri dan juga sebagai penasehat. Semoga Tuhan memberikan penghiburan dan ketabahan kepada semua keluarga atas kepergian Amang ini. Mau lihat tema Oras. Kakak, saya mau tambahkan sedikit. Abangku ini yang selalu manggil aku bro. Saking rendah hatinya, tapi dari dia aku belajar mengenai ketegasan. Di dalam firman Tuhan, tahun 87 dalam satu kapal Rinjani, kami ketemu tiba-tiba dia bilang, ayo kita melayani, biar kita injilin semua yang di sini. Kau MC, aku yang khotbah. Emang bisa bang? Aku bilang, bisa, kita datangin. Saat itu lagi liburan padahal. Jadi abang ini setiap ambil kesempatan, selalu yang ada di hatinya penginjilan. Dan kalau dia menegur aku selalu enggak langsung. Saya bilang abang ini tegas di depan orang semua, tapi kalau negur aku dia halus. Enggak tembak langsung. Tapi ada satu lagi Nang, semua yang saya mau sampaikan. Kematian abang ini yang tiba-tiba kemarin mengejutkan kami, tapi sekaligus menghibur. Ini agak kontradiktif ya. Kami lagi di penghiburan, pariban saya lagi baru meninggal sebulan yang lalu. Jadi abang ipar saya itu lagi sedih benar. Sangat mengagumi abang ini. Terus dia dokter, dia dapat. Dek, kamu udah dengar bang? Bang Mangapul meninggal, tiba-tiba. Hah, ya serius bang? Serius ini? Terus tiba-tiba dia bilang, memang misteri ya dik ya. Ternyata pendeta pun bisa jadi aku jadi terhibur. Karena dia istrinya 4 tahun sakit, dia sedih sekali. Terus pas dengar abang ini, dia bilang, memang datangnya seperti pencuri. Jadi yang saya mau sampaikan yang terakhir Kak, setelah saya sebulan ini juga dalam kedukaan, memang meninggalnya seseorang itu di samping misteri adalah kontroversial.
Tapi seperti Tuhan bilang di kayu salib sudah selesai. Meninggalnya seperti apapun sudah selesai. Jangan ada yang disesali. Kenapa enggak hadir waktu itu, kenapa enggak mau dibilangin gini, kenapa gitu, kenapa begini. Karena kita tahu abang ini bersama Tuhan. Dan saya sangat yakin abang ini kalau dalam barisan salah satu orang Batak misalnya Kris dan abang ini di depan. Di hadapan Tuhan. Karena apa yang sudah dilakukan abang ini sudah kita tahu. Dan saya pun menjadi buah pemuritannya juga sejak tahun 82. Jadi sekali lagi kakak, anak-anak, dan Amang Inang semua, kami turut berduka. Ya menangislah waktu menangis, tetapi berbahagialah mengingat bahwa abang ini sudah duluan dan kita yang akan menyusul kemudian. Demikianlah penghiburan dari kami. Saya tahu sangat padat acara karena dari tadi saya datang akan melelahkan. Jadi kami mau minta Amang Harli Sibarani, beliau juga dari Dewan Pengawas dan kemudian beliau juga penatua di GPIB Paulus yang menutup kita dalam doa. Saya belum pilih. Pilih lema. Yang tadi aja ya kita lanjutkan ya. Yang tadi aja lah, lanjutkan ya. Sebelum kita tutup dalam doa, kita bernyanyi sekali lagi. Buku ND tadi 227 Yesus ngoloni toduk para musik nami. Taku pau Yesus Tuhaku tiop au masai gomos. Taku pau Yesus Tuhaku tiop au masai gomos. Asa unang rusur patu siandalan natikos. Asa unang mautu tabatu siandalan natikos. Tondimi saitong paian diawon tinobusmi. Tondimi saitong paian diawon tinobusmi. Tungpa tau maau manayan pinar baga bagami. Tungpa tau maau manayan pinar baga bagami. Kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau melihat bahwa keluarga yang ditinggalkan almarhum yang kami kasihi, Bapak Dr. Mangapul Sagala, dalam keadaan berduka, dalam keadaan kehilangan, dalam keadaan bersedih. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya di balik semua kesedihan ini, Tuhan punya rencana yang terbaik, baik kepada Amang yang kami kasihi, maupun kepada seluruh keluarga, istri, anak-anak, dan pahopu. Tuhan, seutuhnya kami serahkan keluarga yang ditinggalkan almarhum ke dalam tangan kasih-Mu. Engkaulah penghibur yang sejati. Engkaulah yang punya otoritas memberikan yang terbaik kepada istri, anak-anak, dan seluruh pahopu yang ditinggalkan oleh almarhum. Kami yakin dan percaya ke depan mereka akan tetap berpegang teguh kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Demikian juga kami berdoa Tuhan seluruh prosesi acara mulai dari saat ini sampai kepada saat penguburan besok hari.
kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang berperkara, Engkau memberikan segala kemudahan, Engkau memberikan cuaca yang terbaik ya Tuhan. Terlebih Engkau juga yang memberi kekuatan dan kesehatan kepada seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dari perkumpulan PKRDT maupun PT TNN sebentar lagi akan undur dari tempat ini. Sertailah kami Tuhan, dan sertai juga seluruh keluarga yang masih berada di tempat ini. Namun sebelumnya, ampunkan kami Tuhan dari dosa dan salah kami, agar kami tetap layak menerima kasih dan berkat Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Horas madi kita selalu. Selamat jalan amang pengepul. Bapak kami, Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong, yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Suatu kehormatan buat kami kehadiran Bapak pada siang hari ini. Pak Peter Yakob, saya serahkan waktu untuk Pak Peter Yakob. Bapak pada siang hari ini. Pak Peter Yakob, saya serahkan waktu untuk Pak Peter Yakob. Hadirin dan saudara keluarga kami yang ingin memberikan tanda kasih, ingin sekaligus kami persilahkan juga, dan mohon bersabar kira-kira 3 menit lagi. Pak Tong, please 3, oke, atau boleh sambil menunggu 3 menit boleh? Oke, baik, silakan. Sorry. Kita stop dulu ya, bentar ya.
saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Stephen Tong yang hari ini sangat sedih dan ikut berduka cita atas kepergian seorang rekan yang kami kenal sejak 30-40 tahun yang lalu. Itu Dr. Pendeta Mangapul Sagala yang sangat kami kasihi. Karena kami adalah seperjuang dari puluhan tahun yang lalu di dalam pekabaran Injil, khususnya melayani anak-anak dari universitas, mahasiswa-mahasiswa orang cendekiawan. Saya mengenal Bapak Manggala sebagai seorang yang sangat tulus hatinya mencintai Tuhan dan sangat berapi-api suka mengabarkan Injil. Saya mengenal beliau di Jakarta dan dia seorang Batak yang terkenal satu suku atau semacam kelompok manusia yang sangat berani dan sangat tegas di dalam hidup dan di dalam bersaksi bagi Tuhan. Waktu saya berkhotbah di Medan, saya berkata, saudara Sidi Tonga, saya Tong. Jadi saya separuh Batak. Saya dianggap sangat cocok khotbah kepada orang Batak. Karena orang Batak tidak mau yang alon-alon melakon, yang kurang tegas dan kurang berani. Tetapi Stephen Tong dianggap orang berani, tegas, dan berkhotbah dengan sungguh-sungguh, berkobar-kobar hatinya, dan sungguh-sungguh tegas menjelaskan kebenaran. Saya kira salah satu anak dari suku Batak yang terbaik adalah Mangapul Sagala, ya. Dan dia adalah seorang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh mencintai iman Kristen, sungguh-sungguh mencintai doktrin yang benar, khususnya Injil Yesus Kristus. Saya masih ingat pada waktu saya bilang sama dia, berani pakai tambah besar, jangan takut, jangan khawatir, jangan minder. Kita harus tegas mengerjakan besar untuk Tuhan. Bagaimana Pak? Saya bilang, saudara undang saya menjadi pengkhotbah, tapi saya harap saudara undang Bapak Octavianus. Dia pribumi, lebih dihormati orang Indonesia. Dan setelah dia selesai, dia bilang, setelah Octavianus, sekarang giliran Bapak Stephen Tong. Saya bilang, saya tidak ada apa-apa, saya mungkin kurang dimengerti atau kurang diterima oleh orang dari pribumi. Tidak, kami suka khotbah Bapak Stephen Tong. Saya bilang, saya harap ya, setelah engkau berani bikin kebaktian besar, pinjam gedung lebih besar. Di mana Pak? Saya bilang di Istora. Itu bisa 10.000. Waduh, kalau Istora nanti yang datang cuma 2.000 kan malu. Dan kalau sudah kita sewa Istora, tidak bisa bayar kan susah. Saya bilang, imanlah. Beriman kepada Tuhan. Jangan takut. Lalu malam itu kami mempunyai satu panitia yang mempersiapkan semua di rumah Pak Mangunsong yang berada di jalan di Menteng ya. Saya lupa jalannya. Maaf ya, saya sudah tua. Lalu waktu itu semua kumpul itu berdoa dengan giat. Salah satu sebab ketakutan kalau sudah selesai kebaktian di Istora, waktu mau keluar tidak bisa bayar bagaimana. Karena sewanya sangat mahal. Saya bilang bagi kita mahal, bagi Tuhan tidak. Itu soal kecil. Malah kita berdoa, sudah berdoa selesai sama-sama pergi ke Istora. Mengapul, Daltur, sama semua panitia-panitia yang sangat saya cintai mereka. Masih muda, saya muda, dia lebih muda. Masih berani, masih kurang pengalaman.
tapi sama-sama beriman di dalam Kristus. Hari itu kita di luarnya istora melihat mobil masuk satu persatu. Makin lama makin banyak. Mulai sedikit tenang, kalau gini tak sepi lah. Ya orang mungkin banyak. Akhirnya hampir 10.000 orang mahasiswa yang hadir di dalam kebaktian itu. Nah ini sesudah semua hadir, sudah nyanyi semua, giliran saya khotbah, sisa saya seorang di atas mimbar. Yang harus minder saya, yang harus khawatir saya. Sekarang saya menghadapi masyarakat, orang-orang cendekiawan yang muda, harus khotbah kepada mereka tentang Kristus. Saya berkhotbah dengan berani, dengan berteriak-teriak, dengan iman, dan dengan api yang mengajak orang beriman kepada Tuhan. Hari itu kebaktian luar biasa bagusnya. Sangat diberkati Tuhan, sangat menyadari penyertaan Roh Kudus, sangat menyadari ada api dari surga yang membakar kami. Saya melihat kalau tetap ada kebaktian seperti ini, hari depan Kristen penuh pengharapan. Amin. Dan anak-anak Kristen penuh kuasa untuk membagi-bagikan anugerah dan mentegakkan iman dan menjalarkan api penginjilan di Indonesia. Indonesia pernah menjadi negara budak 1300 tahun yang lalu. Indonesia pernah menjadi Hindu. Indonesia pernah menjadi Islam. Kapankah Indonesia menjadi Kristen? Mungkin tidak. Jawab dengan keras. Tidak ada hal yang mustahil. Orang Kristen kalau tidak mempunyai penglihatan yang besar, tidak mempunyai keberanian yang besar, tidak mempunyai perjuangan, pengorbanan yang besar untuk merubah, mentransformasi Indonesia, maka kita bukan anak Tuhan. Karena Bapa kita adalah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Bapa kita adalah Allah yang mempersiapkan semua anugerah dan Bapa yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Saya dengan mata sendiri melihat Bapak Laluyan, lalu Bapak Octavianus, dan dengan sedih hari ini Bapak mengapul. Lebih dulu dari kita pergi kepada Tuhan. Saya terus pikir, kenapa bukan saya yang pergi? Kenapa yang lebih muda dari saya yang pergi? Tuhan, apa maksudmu? Biarkan hambamu yang sudah tua masih mesti melayani, masih berbanting tulang, dan masih tidak mau kecewa, tidak mau putus asa, tidak mau menyerah. Selama saya hidup satu hari, saya akan memuliakan nama Tuhan satu hari. Selama saya masih ada napas satu hari, saya akan bikin nama Tuhan lebih besar satu hari. Selama satu hari saya masih bernapas, saya bikin Indonesia lebih indah, lebih Kristiani. Amin. Saudara-saudara, jikalau kita melihat orang yang lebih muda dari kita pergi terlebih dahulu, kita hanya bisa bicara sama Tuhan. Kehendakmu jadilah, tapi pimpinlah kami terus. Saya ingat dengan jelas satu kalimat yang terukir di atas batu nisan daripada Charles Wesley 250 tahun yang lalu. Tulisan berbunyi demikian. God buried his servant and continues his work. Mari kita ikut. God buried his servant and continues his work. Allah mengkuburkan hambanya dan Allah meneruskan karyanya. Amin. Siapa yang bisa menghentikan pekerjaan Tuhan? Tidak ada orang. Siapa yang bisa menunda waktu Tuhan? Tidak ada orang. Siapakah yang bisa memberhentikan pekerjaan yang sudah digenapi oleh Kristus di atas kayu salib dengan istilah tetelestai? Sudah genaplah rencana Tuhan. Yesus Kristus menjadi teladan terbaik.
pernah hidup di dunia, pernah bertubuh yang berdaging dan berdarah, pernah bertarung, berjuang, berperang dengan iblis sampai mati. Dan akhirnya dia bangkit karena dia harus menderita baru masuk ke dalam kemuliaan. Semua harus menderita baru masuk ke dalam kemuliaan. Sekarang banyak orang Kristen tidak mau menderita, hanya mau kemuliaan. Tidak mau salib, hanya mau bangkit. Tidak mau dianiaya, hanya mau dimuliakan oleh manusia. Itu kosong. Itu tidak mungkin. Karena rencana Allah dahulu menderita, lalu mengalami kemuliaan. Saya percaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita tanggung, apa yang kita menderita secara dianiaya, dihina, diejek, diumpat, difitnah sama orang dunia, tidak pernah menjadi sia-sia. Karena Tuhan catat semua yang sudah kita kerjakan. Orang dulu bagaimana menjadi martir, orang dulu bagaimana menderita aniayaan, itu semua sudah dicatat oleh Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang difitnah, orang yang disiksa bagi aku. Karena nabi-nabi sebelumnya pernah mengalami. Dan upah selanjutnya akan diberikan kepadanya. Ini adalah sesuatu fakta. We should be persecuted. We should suffer all sufferings. And before us, there are prophets. After us, there are the reward from heaven. Nabi-nabi sebelum mencatat sejarah. Dan sejarah terus menuju pahala. Sehingga sepanjang sejarah tidak ada perubahan. Prinsip yang sama. Menderita dahulu, lalu mendapatkan upah besar dari Tuhan. Kiranya Tuhan menghibur ibu daripada Bapak Mangapul yang saya kenal sudah lama. Hari ini saya ikut berduka cita dan saya memberikan hormat kepada almarhum, seorang yang sangat gigih, seorang yang sangat sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibu dan berkati anak-anak semua. Dan Tuhan memberkati pelayanan yang sudah dilakukan. Karena semua usaha dan semua pekerjaan mereka dan buah-buah pelayanan akan mengikuti mereka sampai ke atas takhta Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti dengan kelelahan. Sudah selesai tugas yang berat. Sudah mengikuti perjalanan Tuhan dengan setia dan dengan sungguh-sungguh taat. Sehingga dia berada di sisi Tuhan. Dan dia akan menikmati sejahtera, istirahat, sentosa, perdamaian yang kekal sampai selama-lamanya. Serta beri kekuatan kepada kami yang ditinggalkan. Kami yang ikut jejak kaki semua orang pergi terlebih dahulu. Biar kami sungguh-sungguh tekun, sungguh-sungguh sabar, dan sungguh-sungguh mengikuti pimpinan Tuhan. Sampai kami juga dipanggil oleh Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan. Kami serahkan keluarga almarhum ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan karya yang ditinggalkan di dalam dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Terimalah doa kami. Berkatilah kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Segala kemuliaan kembali kepada tempat yang maha tinggi di surga. Sejahtera dan perdamaian
dikaruniakan kepada keluarga yang ditinggal, dan semua orang yang setia kepada Tuhan melayani sampai Kristus datang kembali. Amin. Ananda Barlu boleh bersama saya? Apa udah saja? Bapak kami yang kami sangat hormati, Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong. Peristiwa yang Bapak sebutkan tadi, itu terjadi tanggal 26 April 1981. Anakmu ini, Bapak kami ini, berdoa dengan daltur pada waktu itu. Di situ juga saya menerima Kristus pertama sekali dalam khotbah Pak Stephen Tong. Hari ini, sungguh satu kehormatan yang sangat tinggi seorang Bapak Dr. Stephen Tong menghadiri, datang memberikan kasih-Mu kepada kami, cinta-Mu kepada kami. Hari ini Bapak bukan sebagai seorang pendeta, tapi seorang Bapak buat kami. Bapak buat Pak Mangapul Sagala ini. Engkau datang di masa tuamu. Semoga Bapak masih sehat terus, melayani terus, diberkati terus. Terimalah salam hormat kami sekeluarga yang berduka pada siang hari ini. Tuhan berkati Bapak Stephen Tong. Terima kasih buat semua rombongan. Ya, foto bersama-sama. Fotografer mohon disiapkan. Ya. Boleh agak menyamping barangkali sedikit. Anakku boleh ke sini sedikit. Ini kesempatan buat pasti sini, nggak apa-apa. Sini Enang, baru main. Kita boleh duduk saja, nggak apa-apa. Oke. Ya, kesempatan kita. Anakku boleh sini, nak. Kita nggak selalu bisa bertemu dengan Pak Stephen Tong. Yes, oke, right? Oke. Udah dapat semuanya? Oke, biar saya nggak usah ikut nggak apa-apa. Tapi keluarga dapat semuanya. Oke, bisa? Oke. Cukup dapat? Alright. Sekali lagi, terima kasih pada Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong. Sambil kita iring musik Because He Lives, sebab Dia hidup. Sambil kita iringkan lagu Sebab Dia hidup. Ya, musik. Oke. Baik. Pak Stephen Tong. Pak Stephen, mohon izinkan anak-anak Bapak ini dari STT Trinity rindu berfoto satu kali dengan Pak Stephen Tong. Mohon izinkan keluarga, kecuali Billy dengan Akang, yang lain boleh ke samping dulu. Anak-anak kami dari STT Trinity, kami sangat mengerti perasaanmu, silahkan. Saya akan aturkan. Ayo, waktu sangat cepat. Semua STT Trinity, bolehkah Anda ambil kesempatan? Anak-anak perubahan boleh duduk dulu. Kalian boleh duduk dulu ya. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Firman Tuhan membuktikan Dia hidup, anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Firman kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, aku tahu Dia pegang hari esok. Firman kosong kan membuktikan Dia hidup.
sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Tidur kosoi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong dan semua tim yang menyertai pelayanan beliau pada hari ini, kami sangat terhormat, kami sangat dihiburkan, kami sangat diberkati. Dan Bu Nami, semua panitia boleh menyiapkan akomodasi minuman dan kepada rombongan Pak Stephen Tong, mohon dilayani. Terima kasih. Ya, sekali lagi kepada sahabat kami yang ingin memberikan tanda kasih, memberikan salam duka kepada keluarga, ada kesempatan. Dan jika ada yang akan mengambil acara, boleh menghubungi itu saya, Boru Sinaga nih, panitia. Siapa? Lusa Sinaga atau ya. Baik. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yesus. Terima kasih kepada semua tamu kami, kepada semua sahabat kami yang memberikan tanda kasih kami kepada abang kami, keluarga akang kami. Kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, rasa hormat kami. Terima kasih. Sungguh kita bertemu lagi. Komunitas alumni Sebagai raja, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. sebab dia hidup. Ada hari esok, Mitli. sebab dia hidup. Gampangkah? Oke, musik. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Siapakah yang harus aku ikuti? Musik. Siapakah yang harus aku ikuti? Musik. Pak Musik, lagunya Pak Mangapul. Siapakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Yuk. Sambil nggak bisa ya? Oke. Di mana musiknya? Musik. Tahu nggak lagunya itu ya? Lagunya Pak Mangapul. Siapakah yang harus aku ikuti? Ayo. Oh. Siapakah yang harus aku
ikuti selama hidup di dunia. Apakah yang harus aku kerjakan? Kekal tak akan binasa. Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Aku ikut Yesus, aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Itulah doa Itokku ini, memberitakan Injil. Apakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? All together, sama-sama. Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saya sungguh sangat merindukan Inang Dewi Peter Yakob berkenan membawa dengan satu lagu karangannya Bapak Mangapul, sebagaimana aku apa adanya, sebagaimana adanya, tak layak datang mendekat. Saya ingat sekali dulu Ito saya ini, Ito Dewi ini menyanyikan lagu ini dalam sebuah kamp kebangunan rohani. Saya sangat ingat sekali itu. Jika beliau masih ada, dengan segala hormat dipersilahkan satu lagu untuk mengenang karya, karena Bapak kita ini komposer ya, pencipta lagu yang sangat banyak. Saya kira ada 50-an lagu tema retreat di semua universitas diciptakan oleh beliau. Tadi saya membuka-buka kembali filenya. Wow, banyak sekali lagu-lagu ciptaannya. Adakah Inang Dewi? Baik. Oke. Betul, itu Yunita Simbolon. Saya sangat ingat itu saya nih, itu Yunita. Itu sama itu. Kebetulan jadi kalau dari istri jadi boleh meranggi ya, istri saya baru setanggang, buru parna gitu ya. Pak Mojuto, saya ingat sekali, saya ingat dari itu Yunita lagunya adalah Love Wonderful Love. Saya ingat sekali lagu itu dulu nyanyikan sama itu nih. Love Wonderful Love. Tapi nggak tahu sih ini lagunya apa. Silahkan itu. Ya. Silahkan jika ada tamu kami yang mengisi acara boleh menghubungi saya atau menghubungi Luis Sinaga. Saya masih ingat itu ya, 30 tahun lalu. Lagu ini lagunya Abang. Mungkin saya tidak akan bisa menyanyi dengan baik. Walaupun Abang dari FT, tetapi selalu mengisi untuk PO di Rawamangun. Walaupun saya dulu dari biologi di MIPA sudah kenal sama Abang, tetapi saat ke Rawamangun lebih banyak lagi ditempa melalui retret Rawamangun. Nah di sanalah kami selalu bersama-sama karena saya sering menjadi seksi acara. Saya nggak tahu bisa menyanyikan lagu ini atau tidak. Biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan.
Yesus, ku sadar ku lemah. Tuhan Yesus, ku sadar ku amat hina. Tuhan Yesus, siapakah diri hamba hingga kau rela mati bagiku. Oh Tuhan, ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku, ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib-Mu. Dari surga Kau turun ke dunia, Kau ambil rupa seorang hamba, Kau biarkan diri-Mu dicaci maki, Kau rela disalibkan bagiku. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti kasih-Mu, ajaib tak terselami. Jadilah kehendak-Mu bagiku, sucikanlah seluruh hidupku. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti kasih-Mu, ajaib tak terselami. Jadilah kehendak-Mu bagiku, sucikanlah seluruh hidupku. Kak, kita sukacita karena di bulan Juni kami adik-adik kakak boleh datang merayakan ulang tahun kakak dan anniversary bersama dengan teman-teman dari Posa Rawamangun. Dan abang ini begitu sukacita, walaupun hari itu kita tidak bawa kue ulang tahun, tetapi lapet kita kasih lilin, ditiup bersama-sama dengan kakak. Abang ini sangat sukacita dan kami sangat bersukacita boleh bertemu di bulan Juni itu dengan abang yang kami nggak tahu tiba-tiba kemarin harus pergi. Rupanya harus seperti itu, Kak. Jadi kakak kuat untuk melanjutkan apa yang sudah abang lakukan di dunia ini. Juga bersama dengan semua Pinoparmu ya, Kak. Puji Tuhan. One more song. One more song. Ganti Dewi. I remember it. Aku cari dulu lagi. Sebagaimana ada tuh, atau Smile. Aku nggak hafal. Masih ada ke Inang Dewi? Saya sudah 5 kali meminta beliau. Sungguh saya mengharapkan Inang Dewi Fitri Yaakob, sahabat lama, dan suaminya beliau, Pak Peter Yaakob, salah satu direktur di Bank Indonesia, teman KTB kami, pernah dibina oleh Pak Bang Apul Segala. Puji Tuhan, semua anak-anaknya abang ini diberkati. Seingat saya ada 3, saya kira ada 3 orang apa 2 orang, sekarang ada direktur di Bank Indonesia. Puji Tuhan. Ya, ini Abang Martin Marpaung ya. Boleh buka maskernya. Saya lihat seperti sahabat lama. Oke. Ya baik. Adinda Martin Marpaung. Ya, bolehkah? Oke. Satu lagu lagi, oke? Baik. Sampai jam 5 kita masih ada acara karena sudah malam nanti ini sudah acara, sudah menjadi milik acara Perapoton, rapat adat. Jadi sahabat semua, jika Anda ingin, jika kawan-kawan ingin menyampaikan satu hal kepada abang ini, ada waktu di sini, nyanyikan lagu-lagu memori kita, lagu ciptaannya abang kita ini.
Walau dia sudah menjadi opung, tetap dipanggil abang. Itu uniknya dalam pelayanan perkantas. Opung pun tetap dipanggil abang. Luar biasa. Ya. Baik. Martin silakan. Adinda Martin Merpaung silakan. Ada satu lagu yang bersama-sama dengan adik saya juga, kalau nggak salah Boru Syahan juga ya. Pariban daripada abang ini ya. Ya, saya ingat sekali. Oke. Baik. Itu Boru Simbolon tadi, bolehkah saya ingat saya saja masih ingat dulu itu nyanyikan lagu itu. Sebagaimana adaku tak layak datang mendekat. Oke, sama-sama. Oke, baik. Baik, teman-teman sekalian. Permusik, halo sahabatku musik. Saya ini memang saya nggak tahan lihat mukanya. Kalau lihat muka abang saya masih nangis lagi nanti nih. Meluk dia lagi nanti. Kita nyanyikan lagu ya. Coba DG, ambil DG, ku bersyukur padamu. Atau E. Ku bersyukur. Baik, Akang. C atau D? Oh ini jago musiknya. Oh C coba. Soalnya abang, soalnya udah kadang-kadang lupa antara ngisi sama di artis gitu. Ya C. Ku bersyukur. Dalam menduka kita pada siang hari ini kita tetap memuji Tuhan. Mari bersama-sama sesuai dengan saran saya tadi Martin Merpaung lagu Ku Bersyukur. Ada informasi Pak Peter Yakob? Ada? Kalau abang melihat saya, Bang Peter ngelihat saya ada dua kemungkinan. Ada informasi atau ada berkat gitu. Baik, atau naikin satu deh. C tadi rendah ya. Oh ya, sekarang? Oh C, oke C. Sama-sama. Ku bersyukur padamu. Sama-sama. Di antara bangsa ya Tuhan, ku bermazmur bagimu. Di antara bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kemuliaanmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu mengatasi bumi. Wanita saja. Ku bersyukur. Sini ada adikmu, ada abang. Ada adikmu yang pernah kau layani, yang pernah abang tegur, yang pernah abang bangun. Ada semua di sini. Kiranya rohmu senang mendengarkan puji-pujian dan Tuhan dipermuliakan. Pria. Sebab kasih setia dosa sampai
langit, kemuliaan-Mu sampai ke awan-awan bersama-sama. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Satu lagu yang diciptakan oleh abang ini tahun 1978. Lagu itu berjudul Mulia. Oh, silakan. Oke. Silakan. Iya. Oke. Yuk. Lagu Mulia, lagu penyembahan. Mulia, mulialah nama-Mu. Itu 78. Ada yang mau ngisi acara? Mau ambil acara? Oh, sudah tadi, sudah. Firman sudah. 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 Oke, sama-sama. Kalau yang tahu lagunya ini, judulnya dah, ya Bang? Ya Bang? Oke, silakan. Ya. Genre. Oke, sama. Habis ini ya. Ayo, siap-siap. Mulia, mulialah nama-Mu, Allah yang kuasa. Kudus, kuduslah nama-Mu, Bapa pemilik hidupku. Mulia, mulialah nama-Mu, Allah yang kuasa. Kudus, kuduslah nama-Mu, Bapa pemilik hidupku. Aku datang dan bersujud, kuduskanlah hidupku. Mulia, mulialah nama-Mu, Bapa pengasih jiwaku. Mulia, mulialah nama-Mu, Allah yang kuasa. Kudus, kuduslah nama-Mu, Bapa pemilik hidupku. Aku datang dan bersujud, kuduskanlah hidupku.
Baik, satu lagi yang juga disenangi oleh Bapak Mangapul Sagala, yaitu lagu Bapak Surgawi. Kenapa Pak? Iya. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Surgawi, buatku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Rencana-Mu indah bagiku. Baik, sekedar pemberitahuan kepada kita semua, Bapak Ibu, bahwa untuk hari ini memang acara ibadah persemaian, ulangi acara penghiburan. Perlu kami sampaikan sesuai mendaftar kepada Master of Ceremony, pembawa acara. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa besok ada acara dimulai 0990 jam 9 pagi. Itu acara keluarga khusus untuk almarhum. Kemudian dilanjutkan adat sari matua. Kami sudah berkoordinasi dengan Sagala Raja dan Tulang Sitanggang, Hula-hula Siahan, dan seterusnya, bahwa acara adat kami sudah memohon dari keluarga untuk dipersingkat, dipadatkan, sehingga kita bisa fokus kepada acara ibadah tutup peti. Kami berharap, kami sudah menyampaikan permohonan kepada STT Trinity, kepada GKSI, kepada KBD, Perkantas, GKI juga untuk berkolaborasi dalam menyelenggarakan ibadah tutup peti ini sebagai acara puncak sebelum kita antarkan almarhum ke peristirahatan yang terakhir. Demikian sekedar pemberitahuan bahwa acara ibadah tutup peti juga dilaksanakan secara live streaming. Kami mohon kepada yang kami minta tadi, STT Trinity dan tim GKSI, KBD, Perkantas, dan GKI, acara ini bisa dilaksanakan secara hikmat
Kami mohon acara ini bisa dilaksanakan secara hikmat, karena kami dengar juga informasi dari pendeta GKSI ada sekitar 40 orang. Ulangi, 45 orang yang akan hadir dalam ibadah tutup peti tersebut. Demikian sekedar informasi kepada kita seluruh, khususnya juga kepada keluarga. Kami informasikan bahwa paling tidak 7.30 besok pagi kita sudah standby. Demikian kami serahkan kembali kepada yang mau membawa acara untuk melanjutkan acaranya. Terima kasih. Ya, satu lagu lagi berjudul Hodo Rajaku.
mateani kodo rajaku nau manobusa dambe mabiarau Tuhan mateani dambe mabiarau Tuhan mateani. Marolopolop Tondiki. Mari kita nyanyi bersama-sama Marolopolop. Marolopolop Tondiki. Ai nang dito Yesusi. Hamu sude begemai. Sailas roha kumandoki. Sonang tiki. Dung jupang Yesus Tuhaki. Di nama ngajaria tarbeng marlas ni roha sonang di tiki tunjukang Yesus Tuhaki. Yesus sahat ngoluki saleleng ni leleng nai tap dohotau ede homa ede kunai baruda sorang di tinggi tunjukang Yesus Tuhaki kondi nama ngajaria Terbang berlalu
Permusik Nanggu Malusang. Perkantas kayak. Udah bilang Kak? Sebenarnya baru tahu lagunya tadi dengar di jalan. Siapa sih yang milih lagunya? Oh, keren Little ini. Enggak, itu aku. Ini kami yang baru bagi kamu. Iya. Kalau suka yang ini mau langsung lagunya enggak? Tadi di jalan. Aku nyanyi aja. Nanti kita langsung. Ya ada tapi belum level. Sahabat kami dari alumni Persekutuan Universitas Kristen Indonesia, jika sudah siap dan mengambil kesempatan menyampaikan tanda kasih, membawakan doa, kami persilahkan. Teman-teman alumni UI Bagian Kristen, sekali lagi UI Bagian Kristen itu namanya UKI, karena ini UI beneran. Kalau sudah siap, Pak Jinsing, silahkan. Kami berikan kesempatan. Ito Yunita tadi, bolehkah ke depan kembali? Ito Yunita Simbolon. Wah, nggak lihat Ito 30 tahun ya. Bolehkah Ito kembali ke depan? Saya mau minta Ito nyanyi satu lagu lagi.